Halo guys, kembali lagi dengan Ray di sini di channel Sound Flowtech, dan seperti kita lihat ini adalah sisa-sisa dari testing kemarin ya, gimana biar kita nyaman bikin PC sendiri kalau udah di dalam. Biar kalau ini maksudnya testingnya sebelum masuk ke casing, semuanya bisa jalan lancar lah gitu, semuanya nyala. Jadi video kemarin semuanya nyala, kayak ini power supply jalan, ke CPU cooler jalan, VGA-nya jalan, nih bisa masuk BIOS. Nanti di sini kemarin saya lupa tes ya, itu apa, M.2 SSD-nya lupa dimasukin karena memang sebenarnya nggak perlu sih. Tujuannya kan memang sebenarnya harusnya saya langsung coba. Nah, ini sekarang udah masuk dan jalan. Nanti ada videonya di sini. Sekarang kita lihat gimana cara pasang M.2 SSD. Khususnya untuk motherboard B365 Pro 4 dari ASRock. Dan ini adalah motherboard untuk yang apa? Soket LGA 1151 ya, 1151. Jadi sekarang ini saya pakai i3 9100F yang nggak ada onboard grafik ya, jadi pakai eksternal ya. Jadi sekarang semua udah siap dan mari kita mulai masukkan ini ke dalam casingnya. Ya, oke, pertama-tama kita buka dulu ya casingnya. Jadi tergantung beberapa casing itu dia pakai ini istilahnya thumb screw ya, yang kecil. Kalau ada beberapa yang udah tempered glass itu biasanya ada 4 lagi di sini di sisi-sisinya, tapi ini kayaknya yang masih model lama, jadi pakai thumb screw lagi. Nah ini sayangnya ya, seperti yang udah gua bahas di video unboxing casingnya ya, ini agak berbahaya kalau misalnya dibiarkan begini. Ada kemungkinan kalau salah handle dia bisa lepas. Itu aja sih kekurangan dari casing ini. Dan ini kita lepas dulu di bawah. Kelihatan depan belakang. Dan kalau ada yang nanya, ini dia kan gara-gara casing ATX, jadi dia ada 7 expansion slot di sini, 7 PCIe slot. Dan seperti kita lihat ini fan-nya ini kita bisa atur ya, letaknya bisa agak ke atas, agak ke bawah, tergantung dari kalau misalnya kita ada pakai radiator ya di atas untuk I/O. Ini oke loh fiturnya. Dan bagian depan, cara lepasnya gimana kan? Nah ini biasanya di bawah motherboard itu ada ini bolongnya dikit. Nah itu dari dulu, yang dari semenjak saya pakai yang Corsair Carbide 300R itu casing pertama yang sampai sekarang masih ada. Ini cuman kita buat pegangan, nggak usah terlalu kuat tariknya, cukup dengan dikagetin aja sedikit, nanti kelihatan. Nah beberapa motherboard ini biasanya casingnya langsung lepas tanpa ada kabel-kabel gini. Nah di sini ada 2 kabel yang kita lihat, salah satunya dari sini yang untuk atur kayaknya LED on off-nya atau LED cycling-nya, saya belum tahu, belum coba. Dan satunya lagi untuk powernya. Ini ada SATA power cable yang nanti langsung ke motherboard, ke power supply. Oke, jadi ini kita letak sini dulu ya, karena pertama-tama kita akan pasang dulu fan-nya ya. Ini jadi sebenarnya casing ini kita dapat fan ya gratis. Di sini sebenarnya ada fan 3, yang ini modelnya, yang ini, tapi saya lepas karena ini kayaknya menyalanya seluruh kipas, jadi agak ogah gitu. Sekalian mau coba aja lah. Ini bentuknya unik, nyalanya ada 8 sisi gitu. Ini adalah Allseye Pentagon. Jadi ini adalah IL120. Nah, ada juga video unboxingnya di atas nanti, dan kita akan pasang satu per satu. Ini agak capek sih memang. Ya, suka duka kalau kalian mau bikin building PC sendiri ya.
Tapi enaknya ini ada sense of satisfaction-nya itu loh. Kalau misalnya dia jadi jalan, nah mana itunya satu. Nah, itu dia. Nah ini kayaknya ini kita dapat apa ya? Ada arahnya. Jadi takutnya kalau ini misalnya dia statik kan kita nggak bisa pakai controller. Kalau dia nyalanya mungkin mudah-mudahan bisa bersamaan, ini harus disesuaikan. Kalau kita pasangnya dari pertama di bagian atas sini, kabelnya menghadap ke bawah yang ini nih. Jadi semuanya usahakan ke bawah semua, jangan ada yang nyamping gini, ada yang nyamping gini. Nanti kayaknya nggak unison itu dia nyalanya. Oke, jadi ini kita pasangnya bagian, wah ini. Oke, satu. Ya, dapat. Ini yang saya cari tadi, kabel panjang. Nah, jadi ini kita pasang dari bawah dulu ya, soalnya biar nggak mentok di atas, entah kemana. Jadi kayaknya untuk kalau dari bawah, oke, ini kita dapat 2 skrup ini yang panjang ya. Ini dapat dari apa? Casingnya. Ini kalau kayaknya buat kalau di dalam, ini deh. Ini bisa langsung di skrup. Soalnya kalau yang pendek dari dalam agak sulit loh. Ya, cukup pas, bisa. Kita pasang ini dulu. Masuk. Iya. Dan untuk sisanya kita bisa pakai skrupnya, ini pasang dari dalam. Oke, ada yang manggil gua tadi. Lanjut. Nah, ini videonya bakalan lama ya, gara-gara ini kayak live build aja kita. Repot tapi asik. Ya, ini kipasnya udah ada peredam getaran ya, udah ada karetnya di sini. Jadi itu yang bikin gua jatuh hati sama kipas ini. Yang bawaan dari casing itu belum ada itunya loh, belum ada apanya, belum ada peredamnya. Dan ini sekarang oke.
Oke, jadi ini udah kepasang ya semua. Sekarang kita routing dulu. Ini kabelnya menggunakan Molex 4 pin ya. Ini langsung colok ke motherboard. Motherboard. Kok salah motherboard sih? Ke power supply. Nah ini pernah ada yang tanya di video sebelumnya, itu nggak apa-apa ya kalau mau ditimpa-timpa, nggak apa-apa. Ini oke. Yang sebelah kanan, sini ada cutout, itu biasanya masuk tuh. Nanti pakein kabel tie di bagian dalam biar lebih rapi ya, karena menurut gua yang paling susah dari building komputer itu semua kabel manajemennya loh. Biar komputer kelihatan rapi sih, kita kelihatan rapi itu agak ribet ya, kayak ini nih. Oke, udah masuk. Nah ini udah. Sekarang kan sebenarnya masih ada 3 fan lagi ya. Apa kita pasang sekarang atau nanti? Kita lihat. Angkat dulu nih gas filternya. Nanti aja berarti. Kita pasang motherboardnya dulu. Oke, jadi udah selesai pasang fan, sekarang kita pasang motherboard dulu. Ini udah bisa ditutup. Ini dia. Oke, jadi ini dia tampilan bagian dalam dari casing ini, dan seperti kita lihat ini ada motherboard stand off ya. Di beberapa motherboard yang lebih mahal mereka udah ada satu yang paten ya di tengah itu buat biar langsung masuk lah gitu. Kalau ini kita harus install sendiri skrup-skrupnya nih. Ini harus sama tinggi ya semua biar enak nanti pasang ya. Dan mari kita ambil motherboardnya. Iya, oke. Ini harus ini dulu. Dan satu hal yang penting yang harusnya gua bikin dari pertama tadi ya, ini hampir lupa juga. Ini I/O shield, ini yang harus pertama masuk di casingnya. Jadi kalau ini lupa, terus udah kepasang semua, berabe nanti. Ini. Iya. Oke, I/O-nya udah selesai dipasang kan. Nah, sekarang gua ambil dulu skrup-skrupnya yang penting buat motherboardnya nih. Dia dapat di dalam sini harusnya. Ups, apa itu? Ini dia skrupnya yang kecil kayak payung gini, dan ini dia. Mari kita sekarang masukin motherboardnya. Ada beberapa orang yang suka pasang CPU coolernya nanti pas di dalam ya. Kalau gua orangnya yang pasang aja dulu semua di luar, nanti sisanya itu di dalam semua. Oke, ya ini dia. Masuk. Oke, sekarang mari kita pasang semua skrupnya.
Oh ya, kalau mau pasang ginian ya, usahakan kalau bisa pakai ini loh, obeng yang ada magnetnya biar enak. Nah, meskipun kadang biarpun udah pakai magnet masih bisa lepas loh. Bayangkan kalau nggak pakai. Oke, kayaknya udah semua ya ini. Satu lagi ternyata. Tips ya, kalau mau kencengin skrupnya bautnya ini nggak usah terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nantinya pas mau dicabut lagi motherboard standnya bisa ikutan cabut. Oke, ya apa ya? Oke, udah. Nah, dan kalau kayak gini kita tinggal pasang kabelnya. Nah, di sini kita fan-nya ini kan ada dua nih. Ini ada CPU fan-nya yang 4 pin. Mari kita colok yang di 4 pin pada tempatnya. Kalah. Kamera. Oke, satunya lagi ini yang untuk RGB LED ya, bukan yang ARGB yang addressable. Jadi untuk motherboard ini kita dapat dua yang RGB LED, yang nomor satunya berada di bagian bawah, nomor 2-nya ada di atas. Dan ketika semua udah terpasang, oke, ini biar oke. Ya, udah. Hup. Nah. Ya, kalau pada motherboardnya udah masuk semua, sekarang kita bakalan pasang power supply-nya. Nah, ini saya pakai Antec. Ini 550 watt semi modular ya. Kalau full modular ini juga bisa dilepas. Tapi ya kalau full modular kan udah mahal. Ada sih yang murah, tapi Antec itu salah satu brand yang udah gua percaya dari dulu ya. Sama gua brandnya ini udah cukup lama lah bikin power supply. Nah, oke. Ini cara pasangnya, tinggal masukin dan cocokkan lubang-lubang untuk bautnya. Sayangnya casing ini dia nggak punya stand power supply-nya itu nggak pakai rubber ya, nggak ada karet. Jadi kalau ada yang misalnya pakai power supply-nya abal-abal, terus kalau nyala bunyi, full load-nya dia bunyi, itu bakalan cukup berisik. Oke, pasang. Dan power supply salah satu komponen yang kita nggak bisa gimana ya ngomongnya, nggak apa-apa yang murah nanti upgrade ke depan, jangan. Power supply itu krusial, harus bagus dari awal. Nggak apa-apa kelebihan daya, biar nanti kalau misalnya mau upgrade tambah VGA, nah bisa. Oke, ini kan udah pasang nih. Iya, ini atur lagi dulu tingginya. Oke. Nah, nanti saya bakalan pakai
3 kabel aja karena ini kan semi modular. Yang pasti karena pakai VGA-nya Sapphire yang RX 580, dua-duanya kabel power ini bakalan dipakai. Dan satunya lagi ini kabel Molex power sama SATA. Nih, SATA buat ini sama Molex buat fan-nya. Nah, kok nggak pakai SATA buat ke dalam karena build ini pakai M.2 SSD biar lebih rapi lagi, lebih rapi aja kabel manajemennya ya. Dan ini kalau misalnya entah apa semua motherboard ya, ini kan ada tulisan PCIe sama kosong. Nah, ini yang ke VGA-nya, ini yang ke power supply-nya. Sama, ini langsung kelihatan ini yang pergi ke SATA. Pas. Oke, dah. Udah gini. Sekarang kita masukin kabel power pin CPU sama power pin motherboard dua ini. Nah, ini yang gede ini buat motherboard, ini yang untuk CPU power pin dari power supply itu kadang ada yang 8, ada yang 4. Kalau ketemunya kayak gitu ini biasanya dia bisa dipisah. Ini nggak bisa kayaknya karena ini memang udah dayanya besar kan. Ada beberapa power supply yang ini biasanya dipisah 4 atau kadang cuma 4 aja, tergantung dayanya sih. Nah, ini kan dia memang gede dayanya. Nah, untungnya kalau yang flat cable kayak gini udah bisa masuk ke cutout di atas, nyaman. Oke. Nantilah. Ini sampai di atas sudah, dan ini dia yang gede, agak ribet masukinnya. Ini bebas ya mau masukin lewat mana, soalnya cutoutnya kan banyak, tapi kalau misalnya cutoutnya sedikit atau nggak ada bisa berabe. Oke, ini udah masuk, dan sekarang ini dia untuk PCIe. Ini ada cutoutnya dari bawah sini. Matikin. Oke. Oke, udah kan semua. Nah, sekarang kita coba pasang fan-nya dulu nih. Nah, iya, ini dia. Kelihatan nggak ya? Nah, fan-nya ini saya beli yang pakai controller, yang OSI. Ada video unboxingnya di sini. Sayangnya masih pakai lem ya. Kalau udah magnet enak nih. Oke, dia modelnya sama kayak yang Pentagon yang pasang di depan. Tapi bedanya fan ini dia konektornya dia pakai yang 6 pin.
untuk masuk ke controller. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau kalian yang rencananya mau pakai controller semua, pakai fan ini hati-hati, soalnya nggak semua fan-nya itu dia 6 pin. Ada yang depan itu pakai molek semua. Saya pasang dulu yang di atas. Sayangnya ini casingnya nggak ada rubber grommet ya di atas buat anti getar, anti bunyi, tapi untungnya fan-nya ini udah ada. Oke, fan-nya. Motherboard ini kayaknya dia support fan 140 ya, soalnya slot buat skrunya itu bisa sampai ke sebelah, tapi nggak tahu di itunya cuman pasang mau rekam kok supaya boleh tuh YouTube. Wos mama. Nah, itu. Iya, panggal semua. Nah, yo beli, soalnya kan nggak pakai ongkos kerja tuh kan, kalau bikin sendiri ya cuma itu. Kalau salah beli, dan kalau misalnya ada yang orang beli kok rusak dari sana, ya itu lagi. Untungnya ini enggak, semua aman. Panggal. Kosa memang begini. Tupa pe kamar, tupa flow pe kamar udah bikin panggal-panggal. Apa? Iya, supaya dia janda ya panas nanti. Bukan lebih banyak lebih bagus, dan cuma yang sesuaikan Juni. Di pabrik kalau di pabrik memang banyak gitu. Tapi apa? Kalau yang dijual jadi banyak gitu. Janda. Tergantung kalau dong mau suka kasih yang so banyak. Berapa banyak? Kalau rupa tergantung harga, kalau dia sedikit mahal mungkin lebih banyak yang DP kipas. Kalau nyanda harga berapa itu beli itu semua? Ini 6 ke 7. 6 ke 7. 6 juta? Iya. DP untung, dan kalau memang beli bagi itu kan ada tuh yang tidak perlu barang baru second. Mat itu DP resiko dang tuh
Sampai ke orang dong tahu itu jadi kanyanda. Mau jadi panas di berapa biji dia? Boleh aja panas gitu. Jadi panas. Boleh. Bukan berarti langsung banyak pun dia yang panas. Masih boleh aja panas dia. Panas malah dia bertahan apa? Ah, cuma dong nggak mau panas sekali dong. Oh, tetap masih mau panas. Lain kan terlalu panas mati tuh. Iya. Nanti kasih dingin baru dibuang. Bukan main kan lebih banyak. Mesti. Ini dia atas. Salah. Kita mesti mana bawah ini. Salah mengadah. Mesti saya tahu putar. Soalnya kalau mengadah begini dia tarik angin dari luar. Kita mau bikin dia buang angin dari dalam. Bikin buang dalam. Dan dapat dulu. Bukan, supaya itu panas dari dalam keluar. Mesti ada itu yang di dalam, di dalam sudah. Ada di muka no. Yuk yuk. Udah marah kok. Karena paksa tuh malas tadi. Si keluarga tuh Tinggal apa lagi belum? Karpet. Cek DP baterai. Panas. Cuma berapa watt itu? 5 watt. Nah, LED. LED. Bukan lampu kuning ini. Lampu kuning bola lampu. Iya iya. Tutup akan tutup pintu deh. Itu apa ini? Nanti di besok itu gas. Iya iya. Coba dia besok no. Padahal itu di perempatan itu orang Jawa itu di bawah ada di situ. Perempatan. Yang mana? Perempatan di belakang. Oh, kita aja beli tuh yang bukan di perempatan kok. Tuh masuk dan ke dalam sedikit. Seperti di lorong. Oh iya no, kalau dari belok, kalau dari perempatan 4 orang situ ke kiri dong tuh, ke rumah sebelah kanan tuh warung dua itu tuh.
Ya ada situ loh. Nah, iya. Kalau di barang-barang 5 sekarang. Oh kalau di situ saja dapat lah 20 lain kali. 23. Nah itu 20 dan begitu. Di apa ini 18? Gimana? Oke. Oh ya tuh dong kanal kata orang tuh. Apa? Dorang so kanal jadi ya. Dorang so tahu. Hai. Gas besar. Oke, jadi tadi barusan gua pindah ya semua gara-gara tadi itu konfigurasinya yang dua di atas dia buang angin dia dorong angin, tarik angin, jadi intake. Gua pengennya meskipun ada dust filter di atas dia jadi exhaust gara-gara kan panas dari GPU dia naik ke atas ya langsung aja dikeluarin. Jadi intake-nya di sini ada 4, 3 yang di depan. Tiga intake yang di depan sama yang exhaust 3 yang di dalam sini. Jadi lumayan lah ya. Karena ini kan pakai RX 580 makanya build ini berdasarkan GPU-nya yang super panas itu. Nah, sekarang kita bakalan masukin dulu semua ini yang IO-nya ini. Iya. Itu tadi ini HD audionya bisa nggak ya nggak bisa saudara-saudara boleh buat ya. Jadi itu barusan yang gua colokin di ujung itu yang HD audionya, yang buat headphone sama microphone jack yang di depan. Dan ini adalah yang yang tombol-tombolnya, yang power button, LED dan lain-lain. Ini ada USB-nya tergantung ya kalau posisi motherboardnya itu bisa beda-beda. Khusus untuk motherboard ini USB-nya ada di bawah. Jadi ya dia cuma ada satu arah ya dia masuknya. Kok susah. Udah dan ini tinggal apa ya berarti. Oke, gua bakalan tidurin lagi lah biar bisa lihat tapi nanti. Jadi ini tinggal sekarang kita bakalan pasang GPU-nya aja deh. Jadi GPU-nya itu pasangnya ada di sini. Kita cabut dulu ini. Di belakang ada 2 skrup ya. Ini nggak tahu ini yang tipe expansion slot yang covernya ini bisa dipakai lagi atau yang sekali lepas langsung dibuang. Oke, ini ini bisa dipakai lagi guys. Oke, mantep. Jadi itu yang enggak, cuman yang slot pertama aja. Oke, jadi ini kan dia double slot ya. Ini ya. 2 apa 3 ya? Ya, 2. Jadi cabutnya cuman 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Sayang nanti. Oke.
Iya, dan dia sudah terpasang, dan sekarang kita pasang I/O nya. Oke, dan pasang ininya sekarang, CPU power pin. Oke, mana lagi ya? Oke. Dan ini yang terakhir, ini kabelnya buat GPU power pin ya. Oke ya, ini enaknya nggak ada kabel SATA, udah rapi. Sekarang tinggal di sampingnya ini nih, ini yang susah nih. Bikin saya menangis. Oke ya, itu dia, udah kan, udah rapi ini, semua udah dicolok kabel-kabelnya. Wah, itu ada yang salah, masih kelihatan.
Ya, sini udah rapi. Mau lihat belakangnya. Kenapa yang gua bilang kalau bikin PC itu ini yang ribet nih. Ini yang bikin orang malas mau buat PC sendiri. Oke, kita lihat apa yang bisa gue bikin di sini. Oke, jadi ini kita ada kabel-kabelnya ini yang kabel apa? Dari depan fan-nya ya. Oke. Oke, cantol aja gini. Dia jalan. Udah, selesai dulu. Ini kita bisa singkirkan dulu ini. Oke, ini dia yang kabel fan-nya. Yang di bagian dalam ada 3. Sendirikan dulu. Ini yang I/O kita. Nah, oke, masuk. Oke, jalan nih. Ini tergantung ya mau dibikin gimana ya. Kalau gua sih ini tinggal nanti bakalan kabel tie ini semua biar dia jadi satu, nanti diikat sekalian di sini. Oke. Makanya ini kalau mau bikin komputer sendiri jangan lupa yang ini. Harusnya bisa lebih dirapiin sih, tapi ini udah ada larut. Istri saya udah telepon. Di mana Ray? Di mana? Ya, suka duka yang udah nikah ya. I love you, Mami. Ini bisa nanti disembunyiin di sini nih. Oke. Ini dia yang buat kabel powernya, SATA. Ini aja. Ya. Oh ya, kenapa gua nggak mau pakai yang yang ini ya? Ini kan di dalam dia ada besi kalau nggak salah ya, biar dia bisa ikat. Nah itu ada yang kasih saran dulu kalau bisa jangan dipakai karena ya bisa kontak aja lah. Memang sih nggak ada mungkin atau mungkin jarang ada kasus yang kontak ya gara-gara pakai kabel tie yang satu itu. Kalau ini kan plastik semua jadi enak. Ini bakalan digunting nanti. Oke, ini kenapa diginiin biar di sini ada Molex yang nanti bakalan dicolok di sini. Ini ya. Masuk. Ini satu sama SATA-nya yang di samping. Nanti ada lagi satu power buat itunya controller, nanti dicolok lagi di sini. Nah sekarang controllernya nih mau ditaruh di mana dia? Nah ini controllernya kan ada yang warna merah, ini dicolok di sini nih. Nah, di mana yang nggak makan tempat? Sini aja ya. Mudah-mudahan remote controlnya bisa, soalnya sini nggak ada receivernya loh. Derita. Oke, pen 1.
Yang kedua. Yang ketiga. Oke, udah semua nih, tinggal diganjal-ganjal. Nah, itunya ini di sini mana tadi? Di sini. Ya. Bentar, ambil gunting dulu. Ya. Hati-hati ya pas gunting, jangan sampai ada kabel yang tergunting loh. Mudah-mudahan nggak ada sih. Iya. Ya. Ini manfaatkan ya yang ada istilahnya kalau bahasa Inggris cable tie knots nih, biar kita bisa yang kabel-kabel nakal. Kayak gini kan enak, rapi, enak dilihat dari ini, meskipun udah dibuka. Oke, mana lagi ya? Ini kayaknya udah nggak perlu deh. Pakai aja ya. Sih, pakai nggak. Usah deh. Oke, ini tinggal ditutup dan mudah-mudahan ketutup karena seperti yang bisa kita lihat udah agak penuh. Ini dia. Ini. Oke, ketutup, aman, lancar, jaya. Dan saya belum bawa Windows ya. Ini kan sekarang Windows kita installnya pakai apa namanya? USB aja, itu ketinggalan di rumah. Sekarang saya berada di kantor. Oke, ya, ini bisa langsung ditutup. Dan ini ya, casingnya panjangnya cukup. Ini RX 584 GB dari Sapphire Nitro X Plus. Ini ada cukup. Kalau kalian mau tambah radiator di depan bisa. Yang 240 cm ini mungkin masih bisa masuk. Dan ini yang mungkin agak sedikit menjadi kendala nanti nih, jaraknya side panel sama ininya udah. Jadi kalau mau beli CPU cooler yang tipe tower, hati-hati. Ini saya belum mau lepas ya itunya plastiknya, nggak bakalan dilepas lagi nanti.
Hup. Ini harusnya udah. Jangan lepas, jangan lepas. Oke, udah. Nah, enaknya ya kalau kita udah tes ya, ini jalan apa enggak. Ya udah tinggal colok apa semua power supply, monitor, karena ini udah selesai loh harusnya. Dan rapikan kalau nggak pakai kabel SATA. Memang sih cuman satu aja sih kabel nongol di mana ya, di bawah mungkin yang ada SATA portnya. Ya kalau gini kan lebih enak lagi dilihat. Hop. Nah ini saya pakai mini display port, mini pak, display port. Ya satu colok power supply, mana kabelnya? Oh di sebelah. Loh. Ini dia. Dan mudah-mudahan saya anak saleh, disayang Tuhan. Kejauhan kabelnya. Aduh. Gimana ya? Nggak sampai. Itu dia. Pasang. Nah, inilah. Enak ya kalau kita ngerakit ini sendiri. PC. Pengalaman gitu. Kalau orang tanya mana, kayak tadi kan ini saya tadi ada kesulitan pasang retention bracketnya yang di belakang ini buat itu nggak biasa. Nggak semudah yang casing-casing ternama kayak Cooler Master, Corsair, NCXT, Silverstone, Vantex. Ini harusnya udah ya, tinggal dipasang. Sebentar, ada yang gua lupa lepas. Ini kayaknya bunyinya kayak gitu. Ternyata ada plastiknya di belakang. Oh, bukan plastik, kabel. Sial kabelnya. Bunyi gitu. Ya, inilah suka duka pakai apa, bikin sendiri ada masalah. Jadi udah tahu ya, kalau pakai casing ini awas bapak, front panelnya itu kabelnya kalau nggak dikencengin ke dalam terus dilonggarin, gimana ya biar nggak bunyi, ikut samping ya, harusnya udah nggak bunyi lagi nih. Ya, fingers cross, mudah-mudahan udah nggak bunyi. Ya udah selesai, cuman gara-gara kabelnya doang. Oke. Sayangnya ini belum Windows ya. Entah gua harus bikin satu video lagi tutorial cara install Windows. Mungkin sebenarnya udah banyak ya bertebaran. Udah simple sih, nggak kayak dulu harus pakai CD lah, harus dihapus lah gimana. Oke, jadi ini exhaust. Kelihatan semua nyala. Dan kok mati ya itunya. Coba colok dulu. Bentar. Jadi motherboard apa ASRock polychrome-nya ini harusnya bisa diatur di kok di BIOS-nya. Kok nggak nyala ya?
style. Wait. Nanti lihat ya, ini kayaknya nggak nyala yang fan CPU cooler, yang apa RGB-nya nggak nyala tapi fan-nya nyala. Nanti nggak apa-apa lah, kayaknya ada sedikit kesalahan di colok-colok. Dan ini dia tampak depan dari casing ini, Cube Gaming Fieri. Dan setelah diganti fan-nya memang tambah cantik sih, nggak rame-rame banget karena kalau udah nyala. Oke, kita lihat yang mana yang RGB-nya. Oh, itu yang reset power. Jadi sini ada dua tombol ya, reset sama yang kayaknya LED switch. Nah kan, yang kecil yang reset, yang gede yang LED. Ini bisa pilih-pilih yang static, single color ya. Oke, kuning, putih. Ini yang kayak air terjun. Ini breathing kayaknya ya. Nah, terserah lah mau yang mana. Sah-sah aja semua. Oke, ya. Jadi sekian dulu build guide. Mohon maaf kalau video ini lama, banyak gangguan. Jadi itu dia. Mudah-mudahan video ini berguna. Ya, udah beberapa video gimana cara ngetes, cara pasang CPU coolernya di dalam gimana. Dan tunggu aja mungkin video berikutnya dari saya, yaitu bagaimana cara install Windows cuman pakai USB aja. Dan itu harus ada temen atau kalau minimal ada laptop buat download sama save filenya itu di USB yang harus diformat dulu lah, minimal kosong. Soalnya dia pakai mereka maunya 16 GB, biar full lah di situ. Minimal kalau kalian udah masuk di dunia komputer ya, dunia PC, udah harus ada itulah satu USB buat Windows install gitu. Oke. Dan satu lagi yang gue belum coba, ini dia, cabut plastiknya, pop. Mudah-mudahan sih nyala ya. Off. Wih, bisa, nggak perlu itunya receiver. Padahal kontrolernya di belakang loh. Off, udah on. Iya, mantap. Jadi gimana nih? Auto. Entah auto apa ini. Oh, itu. Diganti. Ini kalau warna hijau semua, putih semua. Ini ini yang terangnya. Oh, speednya, speed auto lah semua. Oke, itu selesai. Sekian build guide-nya. Like, dislike video ini, jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen, gua bakalan jawab pasti. Dan oke, sekian dari saya. Ciao.